Oke. At-Taharati. Tadi baca Taharati. Kenapa dibaca Taharati? Kenapa nggak dibaca Taharatu? At-Taharatu. Kenapa dibacanya At-Taharati? Isim ma'rifat itu bukan sesuatu yang membuat dia itu jar. Nah, jadi tidak semua isim ma'rifat itu jar. Yang membuat kata itu mahalnya jar itu amil. Ya, itu amil. Nah, baru kalau ada amil jar, maka dia menjadi majrur atau kasroh. Nah, sekarang li'anna taharatu, tadi bacanya at-taharatu. Kenapa dibaca at-taharatu? Kenapa nggak dibaca at-taharata? Li'anna tahar. Karena jadi syarat dari Oke, baik. Coba saya jelaskan dari awal dari badaan. Oke. Jadi memang kita membaca kitab gundul seperti ini kan tidak ada harokatnya. Nah, pada saat kita membaca itu bukan berdasarkan tebak-tebakan atau berdasarkan hafalan, tetapi berdasarkan dasar, ya, berdasarkan dasar. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah ilmu nahu. Nah, dasarnya ilmu nahu. Di dalam ilmu nahu dan sorf itu sudah dijelaskan dan diperincikan. Ya, diperincikan. Contoh ya, seperti bada'a. Bada'a ini adalah fi'il atau kata kerja. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il madhi. Semua fi'il madhi itu harokatnya tetap, tidak berubah. Mau dia di posisinya dimanapun, harokatnya tetap. Bada'a ya tetap bada'a. Mau ditaruh di depan, tengah, belakang, akhir, dimanapun ditaruhnya, fi'il madhi itu harokatnya tetap tidak berubah. Makanya ini tidak perlu dipikirkan karena tetap harokatnya tidak berubah. Itu namanya fi'il mabni, tidak berubah. Makanya bacanya bada'a. Nah, baru setelah bada'a ini, nah ini baru berubah harokat akhirnya sesuai dengan namanya amil. Amil itu adalah sesuatu yang mempengaruhi harokat satu kata. Nah, karena bada'a ini amil, ya, karena dia fi'il, dia yang mempengaruhi harokat kata setelahnya. Berarti al-mu'allifu ini yang dipengaruhi harokatnya oleh bada'a. Seperti itu. Nah, karena ada amil ini bada'a ini, maka mahalnya ini rofa. Mahalnya mu'allif ini rofa. Ya. Rofanya dengan apa? Rofanya dengan dhamma. Karena menjadi fa'il, fa'ilnya itu pelaku. Jadi pelaku buat bada'a. Makanya dia harokatnya dhamma di sini. Jadi bacanya yang pasti adalah dhamma. Bada'al mu'allifu. Bada'al mu'allifu. Bukan mu'allifi, bukan mu'allifah. Salah kalau bacanya mu'allifi atau mu'allifah. Yang benar mu'allifu. Kenapa? Karena al-mu'allif ini, kata al-mu'allif ini, dia posisinya rofa. Kenapa rofa? Karena ada fi'il di depannya. Gitu. Jadi saling terhubung. Gitu. Satu kata dengan yang lainnya. Secara ilmu alat ya, secara ilmu gramatika bahasa Arab, nahu ya. Secara nahu itu satu kata dengan kata yang lainnya itu saling terhubung. Dan biasanya kata yang sebelumnya itu yang mempengaruhi harokat akhir dari kata setelahnya. Kayak bada'a. Bada'a ini mempengaruhi harokat mu'allif. Harokat akhirnya ini. Dia dhamma fathah kasroh. Seperti itu. Jadi bacanya bada'al mu'allifu. Baik, lanjut. Bi kitabi. Kenapa bacanya kasroh di sini? Karena ini ada huruf jar bi. Ya, makanya bacanya kasroh juga. Bi kitabi. Sama yang di atas kalau dikasih ba di depannya ini pasti kasroh juga. Seperti itu. Oke. Pasti kasroh juga. Kemudian at-taharati. Kenapa kasroh? Karena kata at-taharati ini juga dipengaruhi oleh kata sebelumnya yaitu kitab. Kitab ini mudhaf, at-taharati mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi itu pasti jar. Ya, atau kasroh. Makanya dia sama-sama kasroh. Yang pertama kitab ini kasrohnya gara-gara ba, huruf jar, sedangkan at-taharati ini kasrohnya gara-gara kitab. Karena kitab ini mudhaf. Itu makanya bacanya bi kitabi at-taharati. Seperti itu. Oke. Kemudian li'anna at-taharata. Kenapa dibacanya fathah? At-taharata karena dia ini ada kata ana di sebelumnya. Menjadi isimnya ana. Isimnya ana itu mansub atau nasab ya, pasti fathah. Li'anna at-taharata. Nah, ana ini mempunyai khabar. At-taharah ini isimnya ana, sedangkan khabarnya itu syartun. Nah, khabarnya ana itu juga rafa. Makanya itu mah. Li'anna at-taharata